terlebih dahulu. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga acara sosialisasi kali ini boleh berjalan dengan baik dan acara akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Farel. Semoga acara kita diberi kelancaran hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen kita yang terhormat Bapak Alfian, Eskom dan Mkom. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Mikael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, oke, sebelumnya mungkin saya mewakili tim Prodi ya. Nanti ada tambahan juga mungkin dari Pak Wahyu dan Pak Ananto yang sudah join ya. Tadi ada Pak Wahyu juga. Jadi kita akan melaksanakan yang namanya praktikum ya teman-teman ya, yang dimana biasanya ini tuh sering dibahas dan sering dilaksanakan ya oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik. Karena apa? Karena ngerasanya belum jadi anak teknik kalau nggak ada praktikum gitu. Nah, untuk praktikum ini akan kita mulai di hari besok ya teman-teman ya. Di Senin sudah kita mulai. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat jadwalnya. Nanti teknis jadwalnya akan disampaikan oleh tim asisten lab. Terima kasih yang sudah menyiapkan persiapan praktikum ya dari 3 minggu yang lalu. Sampai untuk acara technical meeting hari ini juga dibantu oleh teman-teman Aslab. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir, nanti akan dipandu oleh asisten lab. Jadi teman-teman kalau ada misalkan berhalangan hadir atau ingin ganti jam praktikumnya, nanti teman-teman bisa hubungi asisten labnya aja ya. Dan untuk praktikum ini nanti kita sebenarnya ini ya. Harusnya ini dilaksanakan di awal perkuliahan, cuma karena kemarin kita fokus untuk akreditasi ya teman-teman ya. Dan mungkin ini bukan praktikum pertama untuk angkatan 2023 yang mungkin dulu pernah melaksanakan praktikum ya. Tapi ini mungkin jadi pengalaman pertama untuk angkatan 2025 dan praktikum untuk angkatan 2025 ini sesuai dengan perkuliahan di semester ini ya teman-teman ya. Untuk angkatan 2025 nanti kita praktikumnya adalah mata kuliah basis data. Jadi nanti kita akan coba query-query SQL sampai ke koneksi ya. Dan itu wajib bisa. Kenapa? Karena yang namanya database itu adalah awal atau dasar ketika teman-teman membuat sebuah program. Dan ini makanya kenapa diletakkan di semester 2 karena di semester 3 nanti teman-teman itu sudah masuk ke yang namanya mata kuliah pemrograman web, kemudian mobile, teman-teman akan dikenalkan ke sana nantinya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa database-nya, nanti aplikasinya mau bikin apa? Nggak mungkin aplikasinya nggak ada database gitu ya. Dan untuk teman-teman angkatan 2023, nggak kalah penting juga nih, yaitu topiknya terkait data mining gitu ya. Yang di mana data mining teman-teman yang angkatan 23 ini sudah menjalani KP ya. Nah, KP ini sifatnya masih istilahnya latihan lah. Latihan teman-teman datang ke lokasi langsung, teman-teman menuangkan keilmuannya teman-teman. Biasanya itu lebih ke jaringan dan juga RPL, membuat sistem, rancangan dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika nanti skripsi biasanya mahasiswa itu banyak ke yang data mining. Makanya sebelum semester 7 nanti ada peminatan, teman-teman nanti akan diajarkan terkait teknis-teknis dari eh, mata kuliah data mining tersebut. Jadi dasar-dasarnya apa, penggunaan Python-nya seperti apa, kemudian library-library apa yang bisa kita gunakan di Python. Mungkin itu ya sedikit dari saya ya. Saya kembalikan kepada MC atau ada tambahan? Tadi ada dari Pak Wahyu, mungkin masih ada Pak Wahyu? Nah, saya coba cek dulu ya. Nah, sudah Terima ada kasih, dari... Mas Alfian. Ya, Assalamualaikum monggo silakan Pak warahmatullahi Wahyu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sangat jelas disampaikan Mas Alfian. Terima kasih untuk Asisten Lab yang sudah menyelenggarakan dan Mas Alfian. Oke, bahwa praktikum adalah budaya, praktikum adalah rutinitas mahasiswa yang diselenggarakan program studi teknik informatika. Jadi butuh komitmen untuk menyelesaikan praktikum ini. Jadi mahasiswa harus semangat dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk masuk mengikuti praktikum dengan baik. Kalau ada yang udah sukses duluan bisa bantu yang belum sukses dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Itu aja dari Pak Wahyu, yang penting semangat, happy, dan bisa menyelesaikan praktikum dengan baik dan masuk terus biar asisten lab juga semangat mengawalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen atas sambutan dan arahannya. Memasuki acara berikutnya yaitu pengenalan asisten laboratorium. Nah, ini perkenalkan saya sendiri selaku MC pada hari ini juga merupakan salah satu asisten laboratorium. Senang bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik selama kegiatan praktikum ke depannya. Dan kepada rekan-rekan seluruh asisten lab, kami persilakan untuk menyalakan kamera dan open mic untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada seluruh asisten lab, kami persilakan untuk menyalakan kamera dan open mic untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Syifa Aurelia Rahma, salah satu asisten lab praktikum program studi teknik informatika. Selanjutnya yaitu ada teman kita, Arya Wiratama, silakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arya Wiratama. Pada praktikum kali ini nanti saya akan nemenin kalian di mata kuliah praktikum basis data dan data mining. Selanjutnya ke Farel Aryadita. Oke, teman-teman, selamat malam juga untuk teman-teman sekalian. Nama saya, perkenalkan, nama saya Farel Aryadita Daniswara. Saya juga adalah salah satu asisten laboratorium yang akan menemani kalian dalam setiap praktikum yang nanti akan diampu, mau itu basis data dan juga data mining. Mungkin untuk selanjutnya ada Bang Ferdi, bisa dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdiana ya. Ini saya akan mendampingi teman-teman yang itu di tempatnya nanti bisa bulan malam sama malam doang sih. Karena untuk regular tadi udah didampingi oleh teman-teman ini. Oke, selanjutnya bisa perkenalkan untuk Kak Faisal. Baik, perkenalkan, nama saya Zaki Putra Pratama. Saya juga selaku asisten lab yang akan membantu kalian semua dalam praktikum yang akan diselenggarakan. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan saya salah satu asisten laboratorium juga, nama saya Ainun Permana. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Faiza Pia Fadila. Di sini saya selaku asisten lab untuk praktikum mata kuliah data mining dan basis data. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi praktikum data mining dan basis data yang akan disampaikan oleh Kak Syifa Aurelia Rahmat. Kepada Kak Syifa, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada Mas Mikael. Eh, Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknis atau auto praktikum yang akan teman-teman laksanakan eh, minggu depan ya, Senin depan ini ya gitu. Saya izin share screen sebentar. Oke, untuk suara dan juga share screen apakah sudah terlihat jelas? Sudah Kak Siva? Sudah ya? Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait teknis alur praktikum data mining dan business data. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfian terkait praktikum data mining itu akan dilakukan oleh Angkatan 2023 dan untuk praktikum business data itu akan dilakukan oleh Angkatan 2025 seperti itu. Nah, lalu apa ya tujuan dari praktikum yang akan dilaksanakan ini? Jadi yang pertama itu memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai pelaksanaan praktikum data mining dan basis data, termasuk alur kegiatan, tools yang digunakan, serta output yang diharapkan. Lalu yang kedua, membekali peserta agar mampu melaksanakan praktikum, mengolah data, serta menyusun laporan praktikum secara sistematis, rapih, dan juga sesuai dengan pedoman yang berlaku. Lalu yang ketiga, menanamkan kedisiplinan dan pemahaman tata tertib laboratorium agar praktikum dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan juga bertanggung jawab. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa dokumentasi praktikum. Nah ini sebuah gambaran dan nanti teman-teman melakukan praktikum itu seperti ini. Nah untuk laboratorium yang akan teman-teman gunakan ketika praktikum nanti itu ada dua. Nah untuk praktikum data mining teman-teman akan melaksanakannya di laboratorium komputer 1 ya. Itu dua-duanya lab ini tuh ada di gedung A lantai 1 ya teman-teman ya. Nah, untuk yang praktikum basis data, teman-teman akan melaksanakannya di laboratorium komputer 2 seperti itu. Nah, lalu untuk alur praktikumnya sendiri, yang pertama, teman-teman masuk ke ruang laboratorium. Ingat sesuai jadwal dan ruangannya juga jangan sampai salah. Lalu juga absen melalui monitor dengan scan QR barcode. Nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana teman-teman mendapatkan QR code-nya itu. Lalu yang kedua, barang bawaan letakkan di depan papan tulis. Jadi dipastikan teman-teman ketika melakukan praktikum itu tidak membawa barang bawaan ya tas, handphone, alat tulis dan sebagainya itu ditaruh di depan papan tulis seperti itu. Lalu selanjutnya mengerjakan pre atau post test selama 30 menit. Selanjutnya mempelajari teori dan praktik mandiri, yaitu membaca modul. Jadi nanti asisten lab yang bertugas akan memberikan modul kepada teman-teman untuk bisa teman-teman pelajari dulu, seperti itu. Lalu sangat disarankan berkomunikasi ke asisten saat terjadi kendala. Nah, ini eh, malah harus berkomunikasi dengan asistennya. Misalkan ada kendala terkait pemahaman di praktikumnya, lalu ataupun di perangkat yang misalkan keyboard atau mouse-nya atau PC-nya terjadi ada kendala, silakan ajukan ke asisten lab seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi ingin saya jelaskan ini terkait bagaimana teman-teman bisa mendapatkan QR code. Nah, di sini teman-teman bisa akses website itu absensi.labinformatika.com. Nah, bisa langsung akses juga, berbarengan juga bisa. Nah, di sini caranya teman-teman scroll di website ini absensi.labinformatika.com. Nah, di sini scroll aja ada cetak kartu peserta praktikum. Nah, nanti teman-teman cetak kode QR aja di sini. Nah, misalkan kita masukkan NIM-nya, lalu kita generate. Nah, nanti terbuka ini ya, apa namanya, ID card-nya. Nah, ini hasil dari generate cetak kartu absensi ini ya, seperti ini. Nanti teman-teman silahkan untuk mengeprint kartu absensi ini. Ukurannya seukuran ID card aja, jadi nggak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Dan biar tidak basah ataupun lecek ya gitu, teman-teman bisa dilaminating juga. Dan ini wajib dibawa ya teman-teman ya, wajib dibawa, jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada informasi praktikum terkait izin. Nah, teman-teman, jika ada yang berhalangan hadir, teman-teman bisa langsung akses juga web yang sama, yaitu absensi.informatika.com. Di sini, nanti teman-teman pilih aja, teman-teman ikut praktikum yang mana. Lalu klik, misalkan data ini, nanti teman-teman ketik name,
pilih alasan tidak bisa hadir, keterangannya apa, lalu kirim seperti itu. Dan untuk misalkan mau mengganti hari juga bisa, teman-teman bisa langsung komunikasi dengan aslabnya saja seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait jadwal. Untuk jadwal itu teman-teman nanti silakan akses domain labinformatika.com. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat saja ada menu jadwal. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman jadwalnya dengan jelas ya. Teman-teman bisa pilih aja mata kuliahnya apa, basis data atau data mining. Nah, di sini ada informasi harinya, lalu ada jamnya, lalu ada kelas, nama kelasnya jangan sampai lupa. Lalu juga ada nama dosen penanggung jawab praktikumnya. Lalu ini juga ada ruangan labnya. Dan ini adalah nama asisten labnya yang bertugas pada praktikum teman-teman seperti itu. Lalu selanjutnya terkait modul praktikum. Nah, nanti teman-teman bisa akses domain Lab Informatika / modul. Nah, di sini sebentar. Jadi di menu praktikum ini ada modul. Nah, ini teman-teman bisa memahami, dia dibaca dan dipahami isi modul dari data mining dan juga basis data seperti itu. Nah, teman-teman bisa buka aja masing-masing. Lalu selanjutnya di sini ada tugas. Nah, mungkin suatu waktu nanti ketika berjalannya praktikum itu ada tugas. Nah, nanti teman-teman bisa akses tugas informatika.com untuk pengumpulannya. Jadi nanti teman-teman misalkan ketik namanya, NIM-nya berapa, pilih mata kuliahnya misalkan basis data, lalu misalkan pilih modul berapa yang ada tugasnya nih, sesuaikan. Misalkan modul 1. Nah, ini jangan lupa pilih kelasnya, nanti ada keterangan tugasnya, lalu nanti teman-teman bisa upload file tugasnya seperti itu. Lalu, nah selanjutnya, ini tata tertib laboratorium yang harus teman-teman mahasiswa patuhi selama menjalankan praktikum ya. Yang pertama itu dilarang makan dan minum di dalam lab. Lalu yang kedua tidak diizinkan bermain handphone saat praktikum berlangsung. Jadi handphone itu dimasukkan ke dalam tas ya. Lalu yang ketiga hadir tepat waktu sesuai jadwal. Jika izin telat, silakan hubungi langsung asisten labnya. Lalu yang selanjutnya barang bawaan terdisimpan di papan tulis. Lalu diwajibkan membawa kartu absensi ya. Diwajibkan membawa kartunya, jadi dalam bentuk kartu ya. Lalu yang selanjutnya tidak boleh menancapkan USB atau flash disk ke PC yang ada di laboratorium, itu sangat dilarang. Lalu tidak boleh menukar mouse atau keyboard. Nah, semisal ada error di mouse atau keyboardnya, silakan panggil asisten lab yang bertugas seperti itu. Lalu perlu diingat, semua pelanggaran itu akan dicatat ya teman-teman oleh asisten lab yang bertugas. Lalu selanjutnya, selama praktikum itu dilarang berdiskusi, bercanda, ataupun mengobrol sesama praktikan. Dan untuk aturan tambahan, teman-teman diharapkan untuk memasuki laboratorium ketika menjalankan praktikum itu tidak memakai sandal ya, harus memakai sepatu. Lalu juga tidak boleh memakai uh, kaos, jadi pakaian yang sopan seperti itu. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Mungkin jika ditanyakan, silakan. Untuk pertanyaan, silakan teman-teman bisa isi di kolom chat ataupun open mic. Nanti mungkin akan dibantu jawab oleh dosen-dosen yang ada di Zoom ini dan juga asisten lab yang ada di sini juga. Silakan. Izin Bu, mau menanyakan Ya, boleh silakan. terkait jadwal kelas itu bisa diubah nggak Bu? Maksudnya kita kalau pras karyawan itu kan terkendala kerja. Itu kalau jam 9 pagi, jam 10 gitu
sepertinya susah, Bu. Oke, mungkin untuk jadwal Pak Alfian, mohon maaf Pak, boleh dibantu jawab Pak terkait jadwal praktikum. Oke, terkait jadwal ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi praktikum ini kan wajib dilaksanakan di luar dari jam perkuliahan teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya agak susah juga untuk kelas karyawan ya. Makanya untuk kelas karyawan itu kan perkuliahannya di Jumat malam, kemudian Sabtu mulainya siang. Bisa bisa jadi sore ya, jam 3 sampai jam 8. Kemudian hari Minggu juga sama, kita mulainya jam 1 sampai jam 8. Maka tidak ada opsi lain selain teman-teman itu dijadwalkan di Sabtu pagi atau di Minggu pagi. Nah, mungkin solusinya ya disempatkan di 1 minggu itu ya. Jadi kita itu sama seperti perkuliahan teman-teman. Jadi Senin ini, besok Senin ya, itu kita akan mulai dari modul 1. Jadi kalau Mas siapa tadi ya, kalau Masnya bertanya, bisa nggak kita di luar dari jadwal yang sudah ditentukan? Silahkan, selama kuotanya masih memenuhi ya. Nah, itu dijadwalkannya itu di Senin sampai Minggu berarti. Jadi kalau teman-teman nggak bisa Minggu, ya berarti jangan datang di Senin depannya karena materinya nanti akan beda. Jadi bisa datang di misalkan kalau si malam gitu ya teman-teman mau datang di yang hari Senin pagi, monggo silahkan gitu, nggak ada masalah kayak gitu. Ini juga berlaku untuk kelas Karawang dan juga kelas Bekasi ya teman-teman ya. Nanti silahkan join saja, nggak ada masalah. Pokoknya semua mahasiswa yang sudah mengambil KRS di semester ini nanti itu berhak untuk mengikuti yang namanya praktikum. Mungkin seperti itu ya, karena kelas karyawan agak susah juga ya ngaturnya ya. Jadi ada juga kelas karyawan yang jadwalnya enak gitu ya. Ada yang perkuliahannya hari Minggu jam 1, tapi praktikumnya jam 11 nyambung gitu ya. Ada juga yang susah, jadwalnya jam 1, tapi di praktikumnya jadwal dari jam 7 kayak gitu. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal ya. Untuk kartu barcode itu seperti kartu KTM atau kayak kertas AVS. Nah, itu bawa kertas AVS aja dan dilaminating ya. Jangan lupa karena takutnya lecek ataupun basah. Jadi dilaminating. Dan untuk ukurannya itu seukuran ID card ya kurang lebih 85,6 mm kali 53,98 mm ya, milimeter. Pokoknya seukuran ID card aja pokoknya. Jadi nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil seperti itu. Mungkin nanti untuk contohnya akan dikirimkan ya di grup seperti itu. Untuk info tambahan juga, nanti teman-teman mahasiswa juga akan dibuatkan grup oleh asisten labnya. Jadi ketika ada pertanyaan ataupun kendala bisa langsung berkomunikasi di grup itu dengan Asep seperti itu. Apakah masih ada yang ingin kurang jelas dari yang informasi kami sampaikan? Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom chat atau open mic.
Mungkin karena sedang perkuliahan juga ya teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak ada yang ditanyakan mungkin bisa ditutup aja. Nanti kita sesi tanya jawabnya di luar dari forum ini ya. Yang penting teman-teman hadir dulu di praktikum. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa karena dibuatkan grup ya sama teman-teman asisten. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Syifa atas materi yang telah disampaikan dan juga Pak Alfian yang telah menjawab pertanyaan dan telah menambahkan. Baik, kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi praktikum data mining dan basis data pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menghadiri kegiatan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kelancaran praktikum ke depannya. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, Pak.